Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Joni Wijaya, channel sing cerita nih alias ceritanya iki lur. Aku mau memperlihatkan, mempertontonkan, mendelokkan rutinitas aktivitas proses penambangan batu bara. Jadi alurnya tuh seperti apa sih pertambangan batu bara dan nama-namanya itu apa? Kurang lebih langsung kita ke videonya tanpa basa-basi, tanpa cincong. Wes capek aku lur, bengak-bengok nang jero kabin jagrek. Oh, let's go. Mantap. Oke lur, inilah proses awalnya pertambangan batu bara atau seperti ini kurang lebih lur. Dari PC ini, dari eksavator yang diangkut oleh truk monster ini, alurnya. Jadi truk monster ini materialnya dibawa kemana sih mas? Sebenarnya itu untuk apa sih materialnya itu? Kok dibawa truk monster? Nah, langsung kita kasih tahu. Inilah namanya kalau di sana itu lur, itu istilahnya itu front PC. PC berapa? Misalkan PC 18. Emang di sana itu nomornya 18. Kok tahu mas? Ya karena aku tadi lewat sana, makanya aku tahu lur. Jadi itu istilahnya front di sana itu namanya. Jadi ada dulu-dulu dan kurang ibaratnya nanti baru-baru istilah-istilah kau langsung ke front sana ya. Nah maksudnya front itu adalah lokasi eksavator berada. Tinggal dulu kalau disuruh tinggal ditanya front PC berapa. Nah pasti akan disebutkan PC nomor sekian-sekian. Nah itulah namanya front. Lanjut kembali ke intinya lagi tadi lur. Setelah truk monster itu diisi oleh eksavator atau cangkul ajaib yang di sana itu, lanjut kita ke tempat yang baru. Let's go. Mantap. Nah inilah lanjut di sini lur, orang-orang atau kok orang-orang bahasanya karyawan-karyawan yang mengemudikan truk monster ini, material yang tadi diangkut dari front PC atau cangkul ajaib nomor 18 contohnya tadi dibuang di sini lur. Nah ini namanya tempat pembuangannya, ini bukan tempat sampah lur. Nanti salah pengertian nanti. Ini artinya maksudnya ini tempat di sini namanya tempat disposal. Jadi ya tahu sendirilah namanya disposal ya seperti ini, tempat pembuangan material lur. Ini namanya disposal. Tapi kalau sekarang secara aturan yang sekarang, kalau ibaratnya mungkin sebelumnya sama maaf, mungkin ada suhu-suhu dari perusahaan yang sama, dari perusahaanku yang kiranya cara penjelasanku nanti kurang tepat atau kurang pas, mohon dikoreksi ya dulur-dulur dari perusahaanku yang sama. Jadi gini, setiap disposal ini mempunyai kriteria atau tipe-tipe yang berbeda lur. Ini masuk kriteria disposal kering. Kalau ada lagi yang disposal lumpur, disposal air, itu ada lur. Itu pun jaraknya juga beda-beda lur. Jadi kurang lebih seperti itulah. Kalau masalah detailnya, karena ya terus terang lur, ibaratnya aku ya dari front kan, operator eksavator, jadi bisa dibilang nggak pernah, malah nggak pernah, kalau jarang masih Pak Lumi, nggak pernah sama sekali namanya masuk ke disposal ini lur. Baru di sini aku tahu bentuknya disposal lur. Cuma kalau alurnya ya kurang lebih seperti itu lur. Kalau istilah-istilah yang kau sebutkan tadi emang ada, cuma alurnya, aturan, syaratnya truk monster itu mundur itu jaraknya berapa meter tuh ada lur. Cuma tepatnya aku kurang paham. Cuma intinya ada. Untuk yang disposal kering seperti ini jaraknya berapa meter dari bibir tanggul. Disposal rawa berapa
meter dari tanggul, disposal air berapa meter dari tanggul. Jadi semua ada aturan mainnya loh, gak asal-asal buang. Mumpung ini sebelum hujan, jadi aku memberikan gambaran atau tutorial, kok tutorial, atau langkah-langkah dunia tambang batu bara. Material ini sebenarnya dibawa kemana sih? Nah, inilah materialnya ini lur. Ini sebelum hujan ini lur. Ini kalau hujan ini mobil-mobil truk-truk monster ini sudah nggak bisa berbuat apa-apa lur. Sudah begegek aja nanti ini kalau hujan ini lur. Ini pasti setelah ini mereka akan parkir lur. Dikarenakan hujan itu pasti wajib parkir lur. Khususnya di pertambangan batu bara yang membawa truk-truk monster seperti ini lur. Karena tahu sendirilah model tanahnya, jalannya seperti ini lur. Nah, ini nih bahaya kalau hujan terus, licin. Kalau dipaksa pasti bisa tergelincir, terbalik, terperosok. Pokoknya banyak potensinya lur. Dikarenakan ini kan nggak kayak mobil-mobil yang dibawa di dunia pertambangan, ada double gardannya. Kalau ini kan nggak ada loh. Ini ya cuma taunya musim kering. Kalau musim hujan sudah nggak berkutik. Inilah bahasanya kekurangannya truk monster ya ini lur. Nggak bisa bergoyang, nggak bisa jalan di saat musim hujan seperti ini lur. Tapi beda kalau contohnya sana itu. Nah, saya lihatkan itu. Di sana itu ada, mana itu? Situ ada apa itu? 200. Nah, itu ada 200. Itu bisa. Nah, itu sana itu. Oh iya, itu 200. Itu gak bakal berhenti kalau musim hujan lur. Contohnya ya PC 200, eskavator 200 ini malah kalau hujan ini malah banyak tugasnya. Jebol-jebol air, bikin parit, bikin tampungan, yang pasti jebol air loh kalau hujan ini. Tugas yang tanggung jawabnya PC 200 itu kalau hujan malah banyak loh. Jebol-jebol air itu yang pasti. Dikarenakan mumpung hujan pasti ada genangan-genangan yang bikin menyempit jalan. Kalau misalkan nanti sudah waktunya kerja lagi, karena kan ini hujan, pasti nanti nggak lama itu akan diarahkan untuk ngeblok-ngeblok air loh. Kalau untuk yang dosernya ini juga sama, doser disposal pasti tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada doser, ini yang namanya doser ya ini lur. Kalau misalkan doser di front contohnya ada yang breakdown, ada rusak, mungkin tidak menutup kemungkinan ini doser ini akan diarahkan ke front untuk membantu PC atau eskavator 200 contohnya yang di sana itu contohnya PC 200 yang di front kan ada namanya ini kan di disposal. Ada PC 200 yang dikerjakan di disposal, ada PC 200 yang dikerjakan di front. Itu akan membantu, doser-doser ini akan membantu untuk menjebol-jebol air yang di area sekitaran front. Kalau misalkan doser di area front itu breakdown. Kalau misalkan di disposal ini, kalau doser ini nggak ada, ibaratnya di front nggak ada yang breakdown, pasti tidak menutup kemungkinan ya dosernya ini akan begegek lor, sama kayak punya aku ini. Enggak lor, kalau aku kan ini ceritanya bahwa 12,5 ini lor. Nah, ini 12,5 aku. Tidak kemungkinan aku nanti juga akan jebol-jebol air, tergantung dari arahan pengawas. Kita namanya bawahan tetap mengikuti instruksi pengawas lur. Dimana-mana pun berada namanya bawahan itu selama diarahkan pengawas kita ikuti. Dan kiranya kalau emang itu arahannya ibaratnya dari tingkat safety-nya itu aman, kita ikuti. Kalau misalkan dari tingkat safety-nya atau keamanan kurang sesuai standar ya alangkah baiknya kita tolak. Kalau bahasanya kurang tolak, nggak tolak lah, kita memberikan saran harusnya seperti ini Kang, jangan langsung ibaratnya langsung menolak, itu nggak, kurang bagus dipandang lur. Sikat, mantap. Jadi malah bagus lagi kalau misalkan diarahkan, misalkan suruh ke arah barat. Nah kalau misalkan ke arah barat itu waktunya lama, terus safety-nya itu
nggak ada, kita sarankan lewat timur aja. Nah itu malah bagus seperti itu lur. Ada masukan dari kita ke pengawas itu malah bagus. Kalau langsung kita menolak itu kayak seolah-olah seakan-akan itu kita bahasanya menolak untuk diarahkan, itu malah dari penilaian pengawas itu pasti kurang baik loh. Jadi ya aku menyarankan bagi dulur-dulur kurang lebih seperti itu kalau di saat diarahkan dari pengawas lur. Oke, konten hari ini seperti inilah. Ini sudah nggak ada lagi sudah lur. Nah, karena dikarenakan sudah hujan lur, sudah licin, jadi sudah nggak ada truk-truk monster lewat lalu lalang di disposal ini lur. Oke, konten hari ini kurang lebih seperti ini. Mohon maaf kalau ada cara penyampaianku yang kurang pas, tutur kataku yang kurang pas, mohon dimaafkan. Tetap sebelum ku akhiri, jangan lupa bagi dulur-dulur yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Syukur-syukur mau di-share. Dan bagi dulur-dulur yang sudah subscribe, tetap saya tidak bosan-bosannya pokoknya untuk berterima kasih banyak. Lemah teles, Gusti Allah yang bales lur. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.